Saudara melantik pendengung menjadi staf khusus Komdiji menuai polemik. Bagaimana DPR ini menanggapi serta mengevaluasinya? Kami bahas malam hari ini bersama Syamsul Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Dan yang sudah bergabung juga ada Mas Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute. Selamat malam, Mas Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga melalui sambungan Zoom ada Mas Gun-Gun. Selamat malam, Mas Gun-Gun. Malam, Mas Gun-Gun, apa kabar? Kabar baik, Mas. Halo, gimana kabar? Ya, sebenarnya Bapak-Bapak kita juga sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari Komdiji, tetapi hingga kita berbincang malam hari ini belum ada konfirmasi. Tapi kita tetap mulai ini mengenai perdebatan adanya staf khusus di Komdiji. Saya mau minta dulu dong awal-awal pendapatnya Pak Rizal. Siap. Ya. Dengan adanya staf khusus nih, Bu Kemkodiji. Mbak Odi, kalau kita mau meneropong soal staf khusus itu, tentu motivasinya adalah supaya Ibu Menterinya ini punya dukungan opini, dukungan strategi, dukungan supporting lah intinya untuk melaksanakan tugasnya. Support system ya. Support sistemnya, dan tentunya ada tugas khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan inilah yang kemudian dicarikan seperti key opinion leader tadi itu untuk mencapai itu dengan cara yang khusus yang tidak dimiliki oleh sumber daya yang ada di Komdiji. Dan ini baru pertama kali ada staf khusus ini? Setahu saya staf khusus sudah sering, tetapi khusus untuk bidang komunikasi atau strategi komunikasi itu baru di situ. Yang kemudian muncul polemik itu adalah apakah yang bersangkutan ini cukup memiliki kompetensi, yang kedua cukup memiliki kredibilitas. Termasuk nama Rudi Valinka atau Rudi Sutanto? Termasuk nama-nama itu. Karena memiliki kompetensi dan memiliki kredibilitas untuk membantu mendrive opini itu sehingga kondusif dan favorable untuk kinerja seorang menteri. Nah, itu yang paling utama. Oke, saya mau tanya kalau gitu ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, sebenarnya kalau dilihat seberapa penting sih punya staf khusus yang kemudian, staf khusus mungkin biasa, tapi kemudian yang kemudian lebih spesial lagi seperti ada staf khusus kemitraan global, staf khusus bidang strategi komunikasi di Komdiji ini? Sebenarnya kalau varian staf khusus ya yang membantu dan menguatkan posisi menteri untuk menjalankan tugasnya itu sebenarnya baik-baik saja. Kenapa? Karena kan ini bicara soal orientasi komunikasi yang dikelola ya secara institusional. Karena kementerian ini memang salah satu jantung dari basis informasi ya yang kemudian perlu menjadi kekuatan dari pemerintahan Pak Prabowo. Persoalannya adalah apakah orang yang tepat gitu ya mengelola komunikasi di tengah keharusan pemerintah dalam konteks ini adalah Kementerian Bu Mutia Hafidz ini untuk kemudian mengelola komunikasinya jauh lebih baik dibanding era-era sebelumnya. Karena kan bicara soal bukan hanya semata-mata soal konseptualisasi komunikasi, tapi juga respon publik atas orang yang menempati posisi. Nah, tapi masalah dengan kredibilitas sendiri dengan dipilihnya Rudi Valinka atau Rudi Sutanto ini menuai polemik gak jadinya, Mas Gun? Ya, kalau lihat pemberitaan kan memang menjadi polemik ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini bicara CPM atau Communication of Privacy Management yang kemudian sudah bukan semata soal konteks hari ini, tapi juga pada saat sejak 2019 ya, di mana memang pilihan untuk menjadi buzzer baik itu thrill seeker buzzer ataupun spesialis buzzer itu menjadi sebuah konsekuensi pada posisi orang. Saya tidak bicara persen tapi bicara soal bagaimana kontroversi itu bisa menjadi irisan dari portofolio orang ya ketika orang mengambil positioning gitu, maksud saya Mbak Audrey. Contoh ya, seseorang ketika memang masuk ya dalam pusaran opini publik ya, dan opini itu kan selalu berkembang 3 tahap, ada stage of brainstorming, stage of consolidation, sama solid stage. Dan opini yang kemudian menjadi pro kontra ya, itu opini yang pasti akan menghadirkan orang dengan kontroversinya, dan siapa yang kemudian berada di pusaran itu tentu akan menjadi portofolio dirinya. Nah, disitulah ketika dia masuk kemudian secara institusional menjadi bagian misalnya dari pemerintah, dan portofolio yang terbentuk itu akan kemudian menjadi
bahan dari polemik yang kemudian Tapi muncul. gaya komunikasi apa yang sedang dibangun Komdiji ini dengan masuknya Rudy Valinka? Ya, saya harus menelisik lebih dalam sebenarnya apa namanya blueprint atau peta jalan komunikasi yang ingin dibangun seperti apa ya dari beberapa program prioritas dan quick wins yang kemudian ingin dicapai oleh kementerian ini. Karena begini Mbak Audrey ya, kalau kita bicara komunikasi yang penting ditangani ya selain komunikasi publik ya tentu komunikasi yang di ranah digital itu juga banyak sekali ruang bolongnya dan itu butuh sumber daya manusia yang bukan hanya mampu menciptakan kontroversi tetapi mampu justru mendiseminasikan secara koheren padu kemudian terintegrasi ya berbasis manajemen birokrasi dan manajemen data serta manajemen komunikasi yang mumpuni. Disitulah letak menurut saya staf khusus bukan kemudian menjadi bagian dari masalah tapi pengurai masalah. Kalau staf khusus menjadi bagian dari masalah, bukankah itu justru Jadi nama masalah gitu ya nanti ya? tidak membantu kinerja menteri yang bersangkutan? Oke, Mas Rizal, ini kan Pak Rizal kalau misalnya pada saat kemarin di Mbak Ralinsyah misalnya diwawancara sama media gitu, sebenarnya dari mana sih awal pertama kali gimana cara direkrutnya begitu ya menjadi staf sus? Ini salah satunya adalah karena hanya telepon aja. Jadi sebenarnya mekanismenya sebenarnya yang benar gimana? Katanya ada yang bilang ini proses pemilihannya jangan-jangan tertutup nih. Betul, karena untuk menduduki jabatan eselon 1 dulu itu harus dilakukan melalui open bidding. Jadi harus melalui proses yang sangat ketat. Seleksi lah ya gitu. Seleksi ya, open bidding jadi orang dilelang. Tetapi akhir-akhir ini kebijakan itu sudah mulai ditinggalkan karena ada quick wins tadi yang disampaikan oleh Bang Gunggun tadi itu, ada crash program yang mesti dicapai dalam waktu yang lebih cepat. Nah, problemnya adalah kalau kita kemudian hanya sekadar menelisik track recordnya, apalagi kalau nggak sempat dilihat track recordnya, apakah ini nggak kontraproduktif? Jangan-jangan karena kita cuma hanya sekadar mau mengkapitalisasi image itu, kemudian mencepat nyampe ke informasinya dengan menggunakan metode multi-step flow communication atau two-step flow communication, tapi ternyata kemudian kontraproduktif dan justru mendirikan opini publik itu menjadi negatif, itu jadi kerjaan baru lagi. Bagaimana mendrive supaya opini publik itu bisa mendukung kebijakan pemerintahan. Oke, tapi kalau Mas Rizal lihat dengan nama-nama yang ada nama Rudy Valinka, ada Ralinsyah dan lain sebagainya, itu menuai apa? Jadi harusnya lebih baik, positif di Komdiji atau justru sebaliknya nih? Kalau yang lain saya lihat alhamdulillah positif, tapi yang satu itu masih butuh penjelasan yang mana nih? Yang Rudy Valinka tadi, yang Rudy Susanto tadi itu. Masih butuh penjelasan apa ini kredibel atau mungkin ada sesuatu yang ingin dicapai dengan menampilkan figur seperti beliau. Misalnya? Misalnya saya nggak tahu kalau misalnya hanya sekadar untuk mendrive informasi itu cepat sampai, kemudian menjadi trendsetter atau menjadi viral atau menjadi hal-hal yang sifatnya itu adalah medsos oriented. Karena medsos oriented itu ukurannya adalah like, share, dan seterusnya. Apakah kemudian opini publik itu berubah menjadi favorable, menjadi mendukung atau tidak, itu persoalan lain. Nah ini yang kita penting untuk menelisik kembali. Tapi kalau negatifnya? Kalau negatifnya itu berarti kita butuh effort ekstra untuk merubah lagi yang negatif itu menjadi positif. Sementara pemerintahan itu yang paling utama adalah menggerakkan partisipasi masyarakat. Menggerakkan partisipasi masyarakat itu mesti positif. Mesti masyarakat itu trust. Jadi trustworthiness itu mesti dibangun. Dan yang paling utama itu adalah KOL-nya itu adalah orang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh kementerian ini. Jadi kalau nama Mas Rudy atau Pak Rudy Valinka ini tidak memenuhi, kalau menurut dari... Saya secara pribadi dalam konteks sebagai anggota DPR pun juga itu mestinya Komdiji itu menjelaskan bahwa yang ingin dicapai dari seorang profil beliau itu adalah ini. Sehingga masyarakat kemudian bisa paham, oh begini ya. Tapi kan Bang Mutia bilang katanya saya nggak paham, saya hanya taunya ya Rudy Sutanto bukan. Nah disitulah komunikasi publiknya itu boleh disampaikan, itu tidak seperti yang kita inginkan. Oke, kalau gitu Mas Gun-Gun sebenarnya track record seseorang ini, apakah memang menjadi sesuatu hal yang harus wajib dilihat begitu, apalagi ini di Kementerian Komdiji nih? Iya pasti itu justru jadi basis ya FCR finding conclusion recommendation-nya itu salah satunya adalah portofolio artinya riwayat rekam jejak ya dari yang bersangkutan. Jadi agak aneh aja kalau seorang menteri kemudian
tidak tahu atau kemudian tidak mencoba untuk lebih mendalam mencari tahu. Karena begini, basis untuk menempatkan orang itu kan pasti berlapis screeningnya kan. Dan proses itu menurut saya perlu dilakukan untuk kemudian memosisikan komunikasi birokrasi yang namanya komunikasi pemerintahan, salah satunya adalah komunikasi publik, kan beliau berposisi sebagai staf sus bidang strategi komunikasi. Dan dikenal oleh sebagai juga buzzernya Pak Jokowi ya gitu ya? Nah, artinya begini, proses telaah terhadap rekam jejak seseorang untuk menempati posisi, ini kan kelasnya adalah kelas pemerintahan ya, bukan kelas level bawah. Dan yang dibangun itu adalah akan penting sekali bicara soal protokol komunikasi. Kan ada paling tidak minimum 12 item protokol komunikasi ya dalam konteks strategic planning komunikasi publik pemerintah, dan ini menurut saya butuh portofolio orang yang kuat dari sisi penanganan opini publik, manajemen komunikasi, jaringan komunikasi, dan itu bukan semata-mata soal kecepatan yang kemudian tadi disebut ya, soal kecepatan mendiseminasikan, tetapi bagaimana mengorkestrasi itu dengan pendekatan yang tepat guna dan tepat sasaran supaya kemudian muncul yang disebut dan mutual understanding, respect, goodwill, dan satu lagi nih yaitu mengontrol potensi kerusakan yang disebut dan dikontrol. Nah kalau kayak gini ini bisa dibilang kalau gitu ada unsur muatan politisnya nggak? Dalam artian bagi-bagi jabatan jangan-jangan. Tapi jabatan apa juga nih? Setuju nih Mbak. Karena dalam rekrutmen itu kalau kita tidak menggunakan lelang boleh menggunakan job fit. Nah proses ini apa dilalui nggak? Ini yang penting untuk transparansi ke masyarakat. Kalau tidak dilelang berarti menggunakan metode lain. Salah satunya tadi job fit itu. Di proses mana di job fit ini dilakukan? Atau kalaupun yang paling sederhana itu adalah meneliti track recordnya. Tentu disesuaikan dengan apa tujuannya nih. Apa quick wins yang ingin dicapai melalui. Berarti harusnya sudah tahu ini. ya siapa sebelumnya. Sip. Atau mungkin Ibu Menteri karena padat jadwalnya mendelegasikan kepada task force yang lain. Boleh. Tapi task force ini yang akan mempresentasikan sekaligus juga menjelaskan ke publik. Jangan Ibu Menteri disuruh menjelaskan ke publik, akhirnya nggak nyambung. Saya cuma melihat aja, namanya yang saya tahu kan bukan studi yang lain. Harusnya mendelegasikan ke orang yang melakukan proses job fit itu atau screening tadi. Sehingga transparansi itu juga tercipta. Jangan pada first impression orang sudah kehilangan dukungan. Itu yang berat dalam komunikasi pemerintahan, first impression kemudian negatif, itu untuk merubahnya lagi. Dalam teori komunikasi, kalau Bang Gugun ini teori jarum suntik hipodermik, udah sampai di kepalanya orang, itu udah susah untuk dirubah. Nah ini kita butuh dukungan publik. DPR akan panggil nggak? DPR kemungkinan besar akan mengkonfirmasi. Saya akan memasukkan jadwalnya untuk dipanggil dan menjelaskan. Seperti apa sih sebenarnya, karena kalau sudah terlanjur negatif, itu susah banget. First impression-nya publik ini sudah nggak kebaca. Apalagi Kementerian Komunikasi ya, Pak Rizal. Nah kalau misalnya tadi posisinya misalnya kita ke Ralinsyah, ini kan staf khusus Kemitraan Global ya. Oke, terakhir aja, kalau gitu yang dilihatnya sebenarnya mau kemana sih arahnya gitu? Nah itu yang penting dijelaskan, mau kemana sih sebenarnya? Nah kalau saya melihat secara pribadi, melihat bahwa yang dibutuhkan ini adalah attention-nya masyarakat. Supaya KomDigi ini kemudian dilihat dan pesan-pesan yang disampaikan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital itu menjadi perhatian. Nah kalau sampai di situ mungkin bisa diterima. Tapi apakah kemudian berefek kepada dukungan, berefek pada perubahan perilaku masyarakat karena pesan yang disampaikan oleh KomDigi, itu yang penting untuk didiskusikan lagi. Oke kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk pandangannya Mas Gun Gun, terima kasih juga, selamat malam. Mas Samsul. Ya.